semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafaat Hasan. Kami dari kelompok 4, Angkatan 6, Instansi Kabupaten Indramayu. Hari ini akan menampilkan sebuah podcast tentang tokoh panutan di Jawa Barat. Dalam podcast ini akan dikaitkan dengan core value berakhlak, di mana sikap dan perilaku tokoh tersebut apakah sudah sesuai dengan implementasi dari akhlak itu sendiri. Sebelumnya nih, saya akan mengenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu ya. Nah, kita terdiri dari dua orang cowok ganteng dan dua orang dokter cantik, guys. Nah, kita perkenalkan yang pertama adalah silahkan dokter Ria. Halo. Hai, halo semuanya. Oke, selanjutnya ada dokter Yanuar. Halo dokter. Halo. Oke, yang terakhir nih ada cowok ganteng, namanya adalah Mas Dirga. Hai Mas. Halo. Oke, baiklah kita langsung saja ya membahas tokoh panutan yang kami pilih. Siapakah itu? Ya, benar sekali. Dia adalah Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Ridwan Kamil. Sudah kenal kan? Sudah dong pastinya. Oke, menurut rekan-rekan bagaimanakah contoh perilaku yang dilakukan Pak Ridwan Kamil yang berhubungan dengan core value berorientasi pada pelayanan? Silahkan yang pertama Dr. Yanuar, mangga. Ya, makasih Mas Hasan. Jadi menurut Ya, saya nilai dasar berorientasi pelayanan yang ditampilkan dari Ridwan Kamil sendiri itu salah satunya adalah beliau kan sering ya atau senang berinteraksi aktif dalam media sosial sehingga bisa dapat lebih dekat dan menanggapi aspirasi atau saran atau keluhan dari masyarakat sehingga hubungan antara Ridwan Kamil sebagai gubernur dan masyarakatnya juga lebih dekat sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik seperti itu. oke, betul Mungkin ada sekali pendapat Dokter lain. Yanuar. Iya, silahkan Dokter Ria, monggo. Ya, saya sangat setuju sekali dengan pendapat dari Dr. Januar. Jadi mungkin karena beliau ini sering menggunakan media sosial, jadi masyarakat ini merasa kayak cepat sekali gitu untuk ditanggapi keluhannya atau masalah atau apa secara langsung ataupun dari media sosial dan merasa masyarakat ini seperti terlayani dengan sepenuh hati oleh Pak Gubernur. Oke, terima kasih dok. Kemudian selanjutnya menurut Mas Dirga bagaimana Mas? Kalau saya sendiri ingin menambahkan, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur sendiri itu bukan hanya secara online, tapi Pak Gubernur juga melakukan kegiatan untuk bertemu langsung ke masyarakat, mendengarkan aspirasi itu juga secara offline. Itu salah satu Ya. programnya adalah TEPAS yang dari akronim Temu Pimpinan untuk Aspirasi Masyarakat. Seperti itu Mas Hasan. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya nih, bagaimana kalau dilihat dari sisi akuntabelnya? Gimana nih? Mas Dirga, silahkan. Untuk sisi akuntabel, praktik akuntabel sendiri kan berhubungan dengan integritas. Nah, di sini beliau itu Ya. berkomitmen untuk memperbaiki indeks pemberantasan korupsi dengan tindakan pencegahan dari dalam pemerintahan di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Seperti itu, Mas Hasan. Oh gitu, oke deh. Terima kasih. Kemudian kalau menurut Dokter Yanuar sendiri bagaimana dok? Nah, kalau saya melihat nilai dasar akuntabel dari diri seorang Ridwan Kamil itu dilihat dari rasa tanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, di mana sebelum jadi gubernur itu kan Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung ya, periode Ya. 2013 sampai 2018. Nah, pada saat itu banyak partai yang mengusungkan beliau untuk menjadi atau mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Namun beliau menolak dengan alasan karena adanya tanggung jawab dari tugas dia saat itu, yaitu memimpin wali kota atau menjadi wali kota Bandung periode 2013 sampai 2018 seperti itu, Mas. Oke, betul sekali. Selanjutnya nih, menurut Dokter Ria bagaimana dok untuk sisi akuntabelnya?
Ya, untuk sikap akuntabel sendiri, ini kalau dari Pak Gubernur ini, salah satunya yaitu tidak bertindak semena-mena dengan mempergunakan kewenangan jabatannya. Ini contohnya waktu Pak Gubernur itu anaknya kalau nggak salah mau sekolah, tapi sekolahnya itu terpaut oleh zonasi, jadi tidak bisa ke sekolah favorit yang diinginkan, sehingga anaknya itu harus bersekolah sesuai dengan peraturan pemerintah. Padahal kan waktu itu Pak Gubernur sendiri kan nomor 1 di Jawa Barat, tapi tidak semena-mena anaknya bisa sekolah di tempat yang diinginkan gitu, harus mengikuti peraturan yang ada. Wah, hebat sekali ya beliau ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk core value yang kompeten nih, teman-teman, Bapak Ridwan Kamil ini seperti apa sih? Silahkan, Dokter Ria. Ya, Bapak Ridwan Kamil ini gemar sekali membantu orang lain belajar, terutama generasi muda dan milenial. Sampai ada kalau nggak salah namanya ajudan ya, ajudan yang milenial itu kan anak-anak baru, anak-anak muda yang diajarkan di situ tentang secara kepemimpinan, disiplin. Jadi benar-benar ingin berbagi, gemar membantu orang lain secara ilmu juga gitu untuk yang anak-anak muda. Wah, keren ya. Oke, kalau menurut Mas Dirga nih, bagaimana Mas untuk sisi kompetennya? Nah, kalau untuk sisi kompeten sendiri, Pak Ridwan Kamil ini dalam melakukan tugas itu melakukannya dengan kualitas terbaik. Salah satunya itu dalam merevitalisasi Situ Bagendit. Jadi di Situ Bagendit di Garut ini dijadikan sebagai wisata modern yang kemudian membawa kesejahteraan ke masyarakat. Seperti itu, Mas Hasan. Oh iya benar, itu indah banget loh sekarang Situ Bagenditnya. Oke, kalau menurut Dokter Yanuar nih, bagaimana dok? Nah, kalau menurut saya nilai dasar kompeten dari Ridwan Kamil sendiri itu sudah tidak diragukan lagi ya. Nah, di mana pada tahun 2021 Ridwan Kamil itu pernah meraih 5 penghargaan sekaligus dalam satu hari. Nah, salah dua penghargaannya itu beliau menjadi Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic dan Best Governor for E-Government and Digital Innovation, seperti itu, Mas. Wah, lengkap ya gelarnya. Oke, tadi kan kompeten nih, kita lanjut ya. Untuk core value yang harmonisnya nih, gimana nih rekan-rekan? Untuk Dokter Yanuar silahkan. Nah, kalau dilihat dari sisi atau sikap nilai dasar harmonis dari Ridwan Kamil sendiri itu, beliau pernah ikut serta menandatangani dalam menyatakan bahwa Pemprov Jabar membuka pintu kerjasama dengan 33 provinsi se-Indonesia di lintas sektoral, yaitu di bidang pariwisata, perdagangan, dan investasi, seperti itu, Mas. Oke, kalau menurut Dokter Ria, bagaimana dok? Ya, dengan tadi yang sudah disebutkan oleh Dokter Januar, itu berarti Pak Gubernur ini dia tuh bisa bergaul, berteman, dan berinteraksi dengan siapapun, dengan orang lain dari berbagai kalangan gitu. Iya, betul sekali sih. Oke, kemudian Mas Dirga, bagaimana Mas untuk core value harmonisnya? Nah, di core value harmonis sendiri ada panduan perilaku di mana harus suka menolong orang lain seperti itu. Nah, Pak Ridwan Kamil ini sering sekali menolong orang lain. Salah satunya pada bencana banjir di Sukabumi, beliau datang langsung dan kemudian memberikan bantuan kepada para korban banjir di sana yang kemudian warga senang lah seperti itu. Wah, sangat mulia sekali ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk core value yang loyal nih, Mas Dirga, bagaimana? Kalau untuk loyal sendiri, di sini beliau itu sangat memegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Salah satunya ditunjukkan dengan beliau ini mengajar kepada 20 pelajar di Garut yang sebelumnya terpapar oleh doktrin NII, yaitu Negara Islam Indonesia. Nah, mereka ini diajar oleh beliau agar mereka ini kembali lagi kepada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu, Mas Hasan. Wah, keren ya. Oke, silahkan Dr. Yanuar menanggapi untuk core value loyalnya. Nah, kalau saya melihat sisi nilai dasar loyal pada diri Ridwan Kamil sendiri itu, beliau mendahulukan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadinya. Nah, di mana kan sikap loyal sendiri itu bukan hanya loyal terhadap pimpinan, tetapi juga loyal terhadap bangsa negara kita.
Nah, di mana Oke. ditunjukkan pada sikap kan akhir-akhir ini sebelum-sebelumnya beliau terkena musibah, anak yang pertama itu meninggal dunia ya di Swiss. Nah, saat itu Ridwan Kamil sedang berada di Inggris untuk menjalankan tugas kenegaraannya dengan Pemprov Jabar. Namun saat pertama kali mengetahui bahwa anaknya itu hilang terseret arus, Ridwan Kamil tidak langsung berangkat ke Swiss, namun menyelesaikan terlebih dahulu tugas kenegaraannya di Inggris, baru beliau ke Swiss seperti itu, Mas. Oke, betul sekali. Kemudian selanjutnya nih, Dokter Ria, monggo. Betul sekali dari apa yang sudah dikatakan oleh Dr. Januar, beliau ini mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi saat beliau dilanda musibah meninggal anak sulungnya itu, beliau segera langsung melaksanakan kewajibannya kembali sebagai gubernur. Jadi tidak lama berlarut dalam kesedihan, mengutamakan tugasnya untuk negara. Wah, luar biasa ya beliau ya. Kita turut berduka cita ya. Oke, selanjutnya sekarang kita pindah ke core value yang adaptif nih. Bagaimanakah sosok Ridwan Kamil dinilai adaptif nih? Silakan Dokter Ria. Baik, untuk core value yang nilai adaptif ini sebagai pemimpin yang tidak dari latar belakang politik, namun dapat segera menyesuaikan dengan jabatannya, Mas, dan merangkul semua ini tanpa memandang jabatan lainnya. Jadi beliau ini cepat sekali ya, padahal latar belakangnya tidak ada dari politik, kemudian juga latar belakang lainnya arsitek desain, tapi begitu jadi gubernur, jadi wali kota sebelumnya, itu cepat sekali gitu beradaptasi dengan lingkungannya. Oke, sangat adaptif ya. Oke, silakan Mas Dirga, bagaimana? Salah satu panduan perilaku adaptif sendiri yaitu terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Nah, yang dilakukan beliau dalam praktek adaptif sendiri, salah satunya itu membangun Creative Center di Purwakarta. Jadi Creative Center ini difungsikan untuk mengakselerasi ekonomi kreatif generasi muda. Jadi generasi muda yang ada di Purwakarta dapat terakselerasi ekonominya, yang kemudian membawa kepada kesejahteraan bersama. Seperti itu, Mas Hasan. Wah, mantap sekali. Oke, silakan monggo Dokter Yanuar, bagaimana pendapatnya untuk yang adaptif? Nah, kalau menurut saya tadi sama ya seperti yang udah dijelasin sama Dokter Ria. Nah, selain dari latar belakang seorang arsitek ke dunia politik, Ridwan Kamil juga pernah menjajal dunia peran, yaitu dengan menjadi cameo di beberapa film. Salah satunya itu Dilan 1990, yang mencerminkan nih bahwa Ridwan Kamil ini memiliki sifat yang adaptif, bisa menyesuaikan diri di lingkungan yang berbeda-beda seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut ya. Yang terakhir nih, dari core value berakhlak kolaboratif. Bagaimana nih sosok Ridwan Kamil yang kolaboratif? Silakan Dokter Yanuar. Nah, kalau untuk nilai dasar kolaboratif, yang tadi sudah saya jelaskan di poin yang harmonis, Ridwan Kamil sendiri itu berada di Forum Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintahan Daerah Provinsi Indonesia, yang tadi untuk pembangunan. Nah, di mana dalam pidatonya Ridwan Kamil menyerukan, mari kita kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi, karena kita NKRI, yang merupakan wujud implementasi sikap dari kolaboratif, gitu. Oke, bagaimana Dokter Ria selanjutnya? Silahkan. Ya, betul. Untuk core values yang kolaboratif, Ridwan Kamil sendiri itu dia itu bekerja sama dengan berbagai sektor dan pemerintahan daerah lainnya. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini mampu bekerja sama baik dengan semua sektor dan dibuktikan dengan adanya penghargaan pemimpin terbaik dan inovatif dalam menangani pandemi. Oke. Selanjutnya Mas Dirga, bagaimana? Menyambung dari pendapat dari Dr. Januar, benar, Ridwan Kamil itu melakukan namanya kerjasama antara G2G atau government to government. Salah satunya itu kerjasama dengan pemerintah Jawa Timur, berbentuk jual beli di bidang perdagangan pangan dan UMKM. Seperti itu, Mas Hasan.
Baik, wah cukup menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Banyak sikap dan perilaku dari Pak Ridwan Kamil yang mencerminkan core value berakhlak yang bisa kita terapkan nanti sebagai ASN. Oke, cukup sekian podcast kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.